Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi Rukol modul 2.3 yaitu tentang coaching. Oke. Langsung saja, saya di sini berperan sebagai coach dan Bu Helen berperan sebagai coachi. Oke. Siap, Bu Im. Monggo Bu, langsung saja Bu. Oke. Coachnya Bu Im ya? Oke. Oke. Bu Im, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Mohon Ya, izin Bu. sebelumnya. Ya, saya mau bercerita tentang yang saya alami, Bu Im. Jadi, ketika pada waktu itu ada pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Ya, ada apa ya Bu? Pastinya kan ada tujuannya ya. Ya, begini Bu Im. Saya kan baru saja mendapatkan teguran dari hasil supervisi Bapak pengawas yang kemarin. Bapak eh, kepala sekolah yang kemarin. Eh, Gimana nggih? Teguran Bapak kepala sekolah itu ternyata mendapatkan informasi dari pengawas yang mensupervisi saya. Itu ya, ketika saya mengajar, ternyata saya ketahuan tidak menggunakan buku teks pelajaran. Dan ya, tapi menurut saya pada saat itu saya mengajarnya itu masih menggunakan sumber-sumber belajar yang lainnya, Bu Im, termasuk dari internet. Karena memang pada waktu itu saya pakai slide. Tapi pada waktu itu pada saat supervisi dan pengawas masuk ngecek ternyata di meja anak-anak itu enggak ada buku paket. Jadi anak-anak itu terlalu asik untuk melihat slide yang saya tampilkan. Nah, mmm, kemudian saya ditanya, kenapa kenapa di meja anak-anak kok tidak ada buku paket sebagai sumber belajar? Dan pada waktu itu saya bilang kalau pada pembelajaran ini saya memang tidak menggunakan buku paket, tetapi saya menggunakan sebuah tampilan video yang di mana nanti saya tampilkan dalam sebuah slide. Kemudian juga saya sisipi apa ya, teks-teks juga yang saya siapkan untuk ditampilkan di anak-anak. Tetapi ternyata Bapak Kepala Sekolah tadi itu tersinggung, Bu Im. Jadi mungkin pembelajaran yang saya laksanakan ini tidak sempurna menurut beliau, nggih. Dan Bapak pengawas tersebut cerita ke Bapak Kepala Sekolah saya. Nah, kira-kira gimana ya Bu Im? Saya kan juga enggak enak, saya takut juga sama Bapak pengawas. Ternyata tindakan saya tadi juga salah dia menurut Bapak Kepala Sekolah dan sampai akhirnya dilaporkan ke Bapak eh, Bapak Kepala Sekolah sama Bapak Pengawas. Kira-kira pripun? Saya oh minta seperti solusinya, itu Bu ya. Im. Iya, Sebenarnya itu juga bagus loh Bu ya, tapi iya. iya, kira-kira ya, hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Padahal video itu kan juga bagus, pakai slide-slide menggunakan internet juga bagus. Kita kan memfasilitasi anak-anak untuk tidak monoton pakai seperti itu. Kira-kira Iya. hambatan Ibu apa ya? Kok kenapa tidak pakai Betul buku banget teks? Bu Im ya. Seperti yang kita tahu guys, sekarang kita juga harus mengikuti zaman kan Bu Im ya. Jadi kita tidak hanya monoton berpaku pada sumber satu sumber belajar saja. Kalaupun misalnya dalam pembelajaran itu saya menggunakan sumber belajar lain kan ya wajar gitu kan. Cuman di sini saya agak sungkan juga karena beliau juga seorang pengawas, kemudian ada Bapak Kepala Sekolah ternyata yang masuk dalam ranah ini ya. Iya. Sebenarnya saya sudah terbiasa Bu Im mengajar tidak menggunakan buku paket. Karena ya memang seperti kita ketahui Bu Im ya, buku paket itu sangat minim materinya. Jadi saya rasa anak-anak itu kurang begitu mendapatkan asupan materi dan wawasannya itu kurang luas. Sehingga saya memang mengesampingkan buku paket dalam hal pembelajaran. Seperti itu Bu Im. Oh, ya ya, Bu, ya. Saya ngerti kok perasaan Ibu bagaimana. Terus Iya. kalau sekarang bagaimana ya, Bu, ya? Kelebihan, apa yang kelebihan yang jenengan rasakan, Bu, saat tidak menggunakan buku paket?
Oh iya, kalau misalnya saya tidak menggunakan buku paket, kalau buku paket kan minim ya materinya Bu Im. Jadi saya bisa menggunakan sumber belajar yang lain, terutama dari internet atau video-video yang di YouTube. Itu materinya lebih luas Bu Im, jadi bisa memberikan wawasan yang luas juga untuk anak-anak. Tapi juga saya tidak keluar dari koridor-koridor yang ada di buku paket, tetap saya berpedoman sama buku paket. RPP yang saya buat pun juga sesuai. Tetapi kan hanya saja saya tidak menggunakan melibatkan buku paket di sini. Itu saja sih Bu Im sebenarnya permasalahannya. Dan saya juga kelebihannya kalau misalnya kita menggunakan internet juga lebih banyak kan Bu Im. Bu Im juga tahu sendiri kan materi-materi yang ada di internet, yang ada di YouTube, kemudian ada contoh slide-slide atau PPT yang ada di internet juga sangat menarik. Dan itu saya lakukan juga untuk memacu semangat belajarnya anak-anak atau memberikan motivasi juga anak-anak biar semangat mengikuti pembelajaran di kelas. Seperti itu, Bu Im. Iya sih Bu, zaman sekarang kan zamannya sudah era digital ya. Iya. Terus kalau sekarang menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks itu ketinggalan zaman atau dapat menghambat eksplorasi murid, Bu? Sebenarnya sih enggak seperti itu juga Bu, pemikiran saya. Saya tetap satu dua kali dan kadang-kadang juga tetap menggunakan buku paket ya. Tetapi tidak saya fokuskan di situ. Kadang hanya ketika melihat sesuatu pas pembelajaran, misalnya pembelajaran ini dengan tema ini di buku paket itu ada gambar yang menarik, kemudian ada sebuah tugas di buku paket itu yang mengharuskan anak-anak itu untuk mengeksplor dirinya sendiri dan itu tetap saya gunakan kok Bu Im. Jadi apa ya, penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat anak-anak untuk bereksplor, malah juga kadang juga saya gunakan. Jadi bukan berarti itu saya melupakan sama sekali tidak menggunakan, tidak seperti itu kok Bu Im. Ya ya Bu, saya sangat setuju dengan Ibu. Semua kan bisa dijadikan sumber belajar nggih. Semakin banyak yang Iya, kita gunakan kan semakin baik juga, bisa memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. iya betul Bu Im. Terus, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, kalau misalnya seperti ini Bu Im, saya ada rencana. Yang pertama saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah dulu. Kemudian saya pertama juga akan menyampaikan permohonan maaf ya, karena mungkin saya juga sudah apa nih, bisa dibilang ketika di supervisi Bapak Pengawas itu saya melaksanakan sebuah kesalahan dan membuat beliaunya itu sedikit kecewa gitu kan. Kemudian kalau memang memungkinkan saya juga ingin bertemu secara langsung sama Bapak Pengawas, menyampaikan sebenarnya nggak seperti yang beliau pikirkan, tapi saya akan menyampaikan bahwa saya juga tetap menggunakan buku paket. Cuman pada waktu itu pas kebetulan saja ketika supervisi saya memang tidak menggunakan buku paket sama sekali. Dan saya juga tidak ingin masalah ini berlarut-larut, Bu Im. Jadi jangan sampailah masalah ini itu menimbulkan kesalahpahaman yang nanti akan berefek ke pekerjaan-pekerjaan yang lain atau mungkin berefek juga sama sekolah kita, seperti itu, Bu Im. Ya, itu hal yang sangat bagus, Bu. Saya juga sangat mendukung Ibu kalau seperti itu. Memang kadang kita sudah melakukan yang terbaik untuk diri kita, yang menurut pemikiran kita, tapi untuk yang lain mungkin kurang baik atau kurang pas, kurang sependapat seperti itu ya, Bu ya. Iya, Bagus sekali betul, itu, Bu Bu. Im. Ya. Terus nanti apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas nih? Mmm, saya juga akan, apa ya, istilahnya pertama saya juga akan minta maaf. Kemudian saya akan mengatakan bahwa mengajar menggunakan banyak sumber, itu di antaranya video, internet yang saya pakai kemarin, itu bertujuan bahwa murid itu dapat mengeksplorasi materi yang saya sampaikan, jadi tidak monoton. Karena kita tahu bahwa di buku paket itu materinya sangat minim sekali. Sedangkan anak-anak sekarang itu imajinasinya sangat tinggi karena terpengaruh oleh eee, internet seperti itu, Bu Im. Tapi saya juga tidak akan melupakan buku paket karena memang buku paket sebagai acuan kita dalam mengajar, seperti itu, Bu Im. Iya, Bu. Emang kita juga nggak enak ya sama kepala sekolah karena kan buku paket Iya, sudah betul. dibelikan mahal-mahal, udah Nah, itu, Bu Im. dianggarkan.
Eman Iya, juga kalau nggak kita pakai, nggak kita gunakan nggih. Itu iya, kan betul, meskipun Bu. isinya kadang nggak sesuai dengan pemikiran atau materi yang kita ajarkan, tapi itu kan juga bisa untuk referensi kita nggih. Iya, iya, Jadi betul, untuk Bu. semakin banyak sumber belajar kita akan menjadi lebih memperkaya referensi kita untuk menunjang kemajuan anak didik kita nggih, Bu. Iya, betul sekali, Bu Im. Itu bagus Bu yang akan jenengan lakukan. Saya juga sangat mendukungnya. Terus bagaimana Bu? Untuk hal selanjutnya, komitmen apa yang akan Ibu rencanakan untuk kedepannya? Iya, saya berencana untuk berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber. Jadi tidak hanya terpaku terpaku untuk satu sumber saja, tetapi saya juga akan menggunakan banyak referensi sumber belajar, Bu Im. Jadi dengan enjoy, kemudian senang, kemudian apa yang murid inginkan itu saya bisa memenuhi. Contoh misalnya ketika mereka berimajinasi tentang ini, dalam materi pembelajaran ini, saya bisa mencontohkan dalam pembelajaran. Jadi mereka tidak hanya berimajinasi saja di pikiran, tetapi ada contoh konkretnya dan mereka bisa menggambarkan nantinya. Dan kemudian eh, saya juga akan menyerahkan pemilihan sumber belajar itu saya coba anak-anak kira-kira itu kalau misalnya ditanya kita lihat video atau kita baca buku. Nah, seperti itu Bu Im. Jadi ada kalanya nanti kita akan menggunakan buku paket itu juga pembiasaan literasi juga sebenarnya. Tetapi selain itu juga saya akan menggunakan beberapa video untuk pembelajaran karena itu juga termasuk literasi. Jadi sebenarnya semuanya sama orientasinya Bu Im, seperti itu. Iya Bu, itu sangat bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Bu. Tapi selain itu ya Bu, selain sumber Iya, siap Bu belajar Im. dari internet, dari video, YouTube, atau buku teks yang dari disediakan itu, kita bisa juga Bu melakukan pembelajaran yang di luar Bu. Jadi tidak hanya menonton di Oh iya, dalam kelas, kita bisa mengeksplor betul. dari lingkungan sekitar kita, bisa kita gunakan sebagai referensi kita untuk belajar. Jadi anak-anak tidak akan bosen, nggak selalu di dalam Iya, terus, sekali-kali atau iya, berkali-kali kita iya, mengadakan betul Bu Im. seperti itu. Iya. Apalagi kita dengan kurmer ini kan ketika P5 itu pasti juga akan pembelajaran di out kelas ya. Jadi di kelas untuk pembelajaran kelas di luar gitu. Jadi kebanyakan memang kan apa nggih P5 itu adalah sebuah demonstrasi yang menghasilkan sebuah proyek kan seperti itu kan Bu Im ya. Iya Bu, kita manfaatkan misalnya di sekeliling kita waktu ada materi renang, kita ajak Iya renang. betul. Terus kalau waktu ada outbound, kita nggak usah jauh-jauh, diajak yang dekat, bisa buat pembelajaran Iya, juga. nggih. Anak-anak bisa Yang fresh penting kembali juga. iya orientasinya tetap dalam pembelajaran itu aja ya Bu Im. Ya, sekali-kali atau diajak anak-anak jalan-jalan, nggak usah jauh-jauh. Kita contohnya seperti di jalan itu biasanya daerah pegunungan itu sangat segar sekali kalau pagi ya. Itu anak-anak sangat Iya suka betul. diajak jalan-jalan, seperti itu, Bu. Iya, Langkah iya. Ibu selanjutnya bagaimana? eh Langkah selanjutnya ya saya mungkin minta waktunya nggak dalam waktu dekat. Mungkin juga Bapak Kepala Sekolah sama Bapak Pengawas juga masih repot. Nanti saya akan konsultasikan lagi. Ketika Bapak Kepala Sekolah mungkin sudah ada waktu longgar, maka saya akan menghadap dan minta pertimbangan. Nanti untuk menghadap atau menemui Bapak Pengawas, saya juga tetap kalau bisa bersama dengan Bapak Kepala Sekolah. Kalaupun tidak bisa, saya tetap akan mohon petunjuknya terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah ketika saya akan menemui Bapak pengawas. Seperti itu, Bu Im. Ya, bagus sekali Bu Helen. Jadi kita menyadari akan kekurangan kita, nggih Bu. Iya, betul Bu Menurut Im. beliau kan kalau nggak memakai buku teks kiranya kurang lengkap untuk pembelajaran gitu. Iya,
Padahal kita kan sudah berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk kita di apa ya, istilahnya pengajar yang baik lah. Iya, betul Bu Im. Bisa ya, bisa mementingkan kepentingan anak didik kita, agar anak didik kita selalu aktif dalam belajar dan selalu bersemangat, Ibu. Nggih, betul sekali Bu Im. Ya, Terima Bu. kasih ya Bu Im atas waktu sharingnya. Mudah-mudahan kita bisa selalu berbagi praktik baik dan mudah-mudahan juga kita bisa menjadi seorang guru yang diidolakan oleh anak-anak, yang disayangi oleh anak-anak. Selain itu juga kita bisa menjadi seorang guru yang inovatif dan kreatif. Kemudian juga guru yang selalu mengikuti kodrat anak dan kodrat zaman. Terima kasih Bu Im sekali lagi. Ya, sama-sama. Amin. Mudah-mudahan apa yang jenengan harapkan dan yang jenengan impikan dan yang diharapkan kita semua bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang menjadi angan-angan kita, yang menjadi cita-cita kita, dan mudah-mudahan anak didik kita menjadi anak-anak yang bermanfaat, berguna bagi nusa dan bangsa, nggih, Bu. Iya Bu Im, amin ya Allah. Terima kasih Bu Im. Sama-sama. Selamat bertugas, nggih, Bu. Iya Bu Im, terima kasih. Lanjut, nggak usah jadi angan-angan, langsung kita aksi. Oke, siap. Ini Bu Im mau jawab dulu apa langsung direfleksikan? Langsung saja, Bu. Siap, oke. Ini tadi untuk pertama, selama kita perasaan kita selama diskusi, nggih. Selama Ya, saya betul. diskusi, beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik melihatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan, keterampilan komunikasi dua arah yang sudah berkembang dan menyenangkan, dan kemampuan menyampaikan ide secara efektif kepada guru dan individu lainnya tidak ada penghakiman atau justifikasi. Kita berhasil menahan diri untuk tidak menceritakan pengalaman dan memberikan solusi. Yang kedua, meskipun demikian, terhadap aspek-aspek yang memerlukan perbaikan, beberapa keterbatasan dalam menahan diri untuk tidak ikutan curhat atau memberikan solusi seperti yang pernah kita lakukan dan menceritakan pengalaman sendiri. Selain itu, coach harus menguasai konsep dan menyiapkan daftar pertanyaan apa saja yang termasuk alur tirta dan akan ditanyakan kepada coach. Untuk tetap hadir sebelum dan saat coaching, akan dijaga kesehatan mental dan fisik agar bisa fokus. Membatasi diri dari hal yang akan mengganggu fokus dan konsentrasi. Mempersiapkan daftar pertanyaan serta mengatur waktu dengan baik. Sebagai coach, kita harus fokus dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Kita akan membuat catatan daftar pertanyaan sesuai alur tirta yang akan diberikan kepada coach. Sekarang umpan balik dari Kuci. Monggo Ibu. Oke, siap Bu Im. eh Bagaimana atau apa yang saya rasakan pada saat saya di coaching tadi sama Bu Im ya. Saat saya di coaching, saya berperan sebagai coachee, sebagai coachee, di mana saya agak sedikit merasa canggung dan kaku ya Bu Im, karena memang ini sebatas praktek dan bingung juga karena harus memikirkan sebuah jawaban di mana ketika Bu Im menyampaikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang itu ada hubungannya dengan sebuah solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Iya, Padahal biasanya biasanya kalau curhat. ngobrol sesi curhat itu terlihat los sekali tanpa ada rasa canggung. Tapi ternyata ketika kita mengobrolkan sesuatu hal yang lebih serius, jadi
ketika kita mengobrolkan hal lebih serius, terutama ada hubungannya dengan pekerjaan kita dan menyangkut dengan anak-anak, itu ngobrol itu akan menjadi lebih apa ya, lebih berkualitas dan lebih lebih bisa dibilang lebih formal gitu ya, karena memberikan obrolan tadi itu adalah tujuannya untuk memberikan solusi yang berdasarkan pengalaman yang tentunya adalah pengalaman dari Bu Im sendiri. Tapi saat di coaching ini pembicaraan terlihat berjalan satu arah, jadi coach sebagai pemberi pertanyaan dan kunci bertugas untuk menjawab. Seperti itu, Bu Im. Terima kasih. Ya, Bu. Percakapan yang dilalui selama sesi coaching dapat menjadi cerminan ya, Bu. Penting Iya, bagi pengembangan betul. diri. Dalam konteks pendidikan, pemahaman konsep coaching menjadi kunci utama untuk mengevaluasi apa yang sudah berjalan dengan baik. Keterampilan komunikasi dua arah yang berkembang dapat menciptakan suasana yang lebih menyenangkan dan produktif. Satu hal yang perlu diapresiasi adalah kemampuan untuk menyampaikan ide secara efektif kepada guru dan individu lainnya. Hal ini menjadi landasan bagi pertumbuhan dan perkembangan dalam lingkungan pendidikan. Namun, refleksi diri juga mengajarkan kita untuk selalu berupaya memperbaiki dan meningkatkan diri. Dalam perjalanan refleksi diri, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, Ibu. Pertama, pentingnya menghapus penghakiman atau justifikasi dalam menahan diri. Ini bukan hanya tentang tidak menghakimi orang lain, tetapi juga tentang tidak menghakimi diri sendiri. Ketika kita mampu melihat dengan objektif, refleksi diri menjadi lebih bermakna. Selain itu, perlu diatasi keterbatasan dalam menahan diri untuk tidak terjebak dalam memberikan solusi, seperti yang mungkin kita lakukan dalam obrolan sehari-hari. Coaching membutuhkan pendekatan yang berbeda, lebih fokus pada pertanyaan daripada solusi langsung. Menguasai konsep dan menyiapkan daftar pertanyaan yang mengikuti alur cerita dapat membantu mengarahkan proses coaching dengan lebih efektif. Namun tidak mudah untuk tetap dalam kondisi present saat melakukan coaching. Ada tantangan untuk tetap fokus dan tidak berpengaruh oleh distraksi eksternal maupun internal. Bagaimana kita menghadapi tantangan ini juga menjadi bagian dari refleksi diri. Mempersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya juga membantu dalam menjaga kehadiran penuh. Namun refleksi diri tidak berhenti setelah sesi coaching selesai. Ada kebutuhan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan diri. Melihat kembali contoh dialog coaching yang dapat menjadi cara efektif untuk mengevaluasi kembali kinerja dan mencari area perbaikan. Selain itu, membuat catatan daftar pertanyaan sesuai alur cerita. Siapa belum? Iya, siapa? Sudah selesai apa belum? Sudah. Sampun. Dimatikan rekamannya nggak, Pak ya? Nggih, saya matikan nggih. Kamu Ya, selesai nggih? sudah. Oh. Dan kembali ke main room nggih. Ya.